Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ikut memperhatikan gak sih kalau perkembangan aksi perawatan kecantikan itu begitu melesat dari tahun ke tahun? Bukan hanya dari segi make up, tapi juga dari bentuk mula wajah yang dimana teknologi pun turut terjun ke sana. Dan dengan pelbagai kemudahan yang ada sekarang, ternyata membuat orang-orang sering mengeluh pada keadaan dirinya sendiri. Hayo, siapa yang suka kayak gitu? Merasa hidung kecil dan tak mancung, langsung ambil tindakan operasi. Ingin langsing, segera sedot lemak. Malas make up, wajah serba disulam, sulam bedak, sulam bibir, sulam alis, dan sebagainya. Beberapa tahun kemarin, mungkin pas aku masih SD, tren sekali tuh namanya bibir tipis dan mungil bak perempuan enim. Tetapi hari ini, ternyata pemilik bibir tebal bisa bernapas sedikit lebih lega rasanya. Karena begitu banyak orang yang berbondong-bondong hanya sekedar untuk filler bibir agar bibirnya terlihat lebih berisi dan, maaf, seksi. Nah, dari fakta di atas bisa dilihat kan kalau standar manusia itu nggak pasti. Bisa-bisa 1 dekade lagi tren bibir tipis, tren bibirnya itu tren bibir atas tipis, bibir bawah tebal, atau sebaliknya. Orang menjadi lembek sekali mentalnya dan millennials identik dengan kata instan. Tapi sebenarnya bisa dikatakan wajar kenapa mereka melakukan hal demikian. Karena pada kenyataannya kita tinggal di lingkungan yang menjunjung sekali tinggi fisik. Menjunjung tinggi sekali tentang fisik. Orang tiap kali ketemu pasti yang dinilai langsung fisiknya. Kayak misalnya, kok gendutan, kok banyak jerawatnya, kok kamu putih, kok kamu tinggi banget, kok yang lainnya gitu. Nah, siapa yang lingkungannya kayak gini? Pasti hampir semuanya kayak gitu ya. Nah, meski masih menjadi sesuatu yang tabu di lingkungan aku sendiri, tetapi banyak orang yang di luar sana yang melakukan hal tadi gitu ya. Walau sebenarnya ya itu uang-uangnya mereka, mau tambal ini tambal itu ya terserah mereka gitu. Nah, setiap manusia itu tentunya ingin dipandang baik di hadapan manusia yang lainnya. Melakukan ini dan itu yang sedikit banyaknya untuk mendapatkan pujian dan ketenaran. Maka yang mereka usahakan adalah upaya-upaya untuk memuaskan manusia. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang mengambil pandangan dari sisi yang lain. Standar kecantikan yang mereka ambil bukan hanya fisik, tetapi juga akhlak dan sumber kebahagiaan mana yang ia ambil, ia mengutamakan dipandang baik oleh Allah. Karena ternyata dipandang baik di hadapan manusia itu gak akan ada habisnya. Kita melakukan kebaikan banyak, sekaligus hilang hanya karena satu kesalahan. Tapi satu kesalahan sulit ditebus dengan banyak kebaikan. Nah, fakta para hari ini berikutnya adalah reaksi paling dangkal yang muncul ketika bercermin untuk sebagian orang adalah, kok ini badan makin gendut aja, jadinya kan ini wajah gak ada tirus-tirusnya, hidung jadi ketarik, bukannya nambah mancung malah makin pesek, begini amat nih muka. Nah, aktivitas bercermin hari ini untuk sebagian orang benar-benar tidak menjadikan ketaatannya kepada Allah semakin meningkat. Yang ada malah semakin sekarat. Lupa bahwa dengan selalu mengingat Allah, artinya kita memberikan reaksi cemerlang, bukan lagi mendalam, apalagi dangkal. Padahal sebenarnya tidak akan ada jawaban untuk pertanyaan siapa yang masuk surga duluan di antara yang berpipi tembem dan berpipi tirus. Atau pahala siapa yang lebih banyak di antara dia yang berhidung mancung dengan dia yang berhidung tidak mancung. Lagi-lagi lupa, yang harus dipikirkan setengah mati itu bukan itu. Karena dia yang berpipi tembem bisa jadi mati dalam jihad sehingga masuk surga terlebih dahulu, dan si hidung mancung bisa jadi berpahala lebih banyak kalau dia bersyukur dan rendah hati. Kita seringkali tidak dapat membedakan mana area yang menguasai kita dan mana area yang kita kuasai. Mari kita buat telur ceplok. Bagian putih adalah area yang menguasai kita, dan area kuning adalah area yang kita kuasai. Nah, mendapati rupa dengan berhidung mancung atau tidak mancung itu merupakan bagian dari area yang menguasai kita. Jadi tidak ada campur tangan kita di sana. Bener gak sih? Jadi gini, emang dulu kita menyampaikan kepada Allah, ya Allah, nanti pas aku terlahir ke dunia, hidung aku jangan pesek ya, bola mata aku juga warnanya harus biru ya, badan aku harus putih, tinggi, langsing. Begitukah? Enggak kan? Nah, karena tidak ada campur tangan kita, maka untuk itu pun kita tidak akan dihisab atasnya.
melainkan selalulah menjadikan diri untuk bersyukur. Banyak loh yang harus kita syukuri terkait hidung ini saja. Bersyukurlah kita karena Allah berikan kita lubang hidung yang menghadap ke bawah. Coba kalau ke atas, kebayangkan setiap hujan hidung kita akan kebanjiran air. Nah, sedang bagian kuning atau area yang kita kuasai adalah area yang memberikan kesempatan kita untuk memilih. Contohnya tadi hidung. Ketika kita memilih untuk bersyukur dengan bentuk hidung yang mungkin tidak kita inginkan, ya bersyukur, insya Allah berpahala. Sedangkan mengambil langkah operasi untuk mengubahnya bisa jadi membuat kita berdosa. Maka inilah yang akan dihisab. Mari kita tidak perlu pikirkan hal-hal yang semestinya tidak kita pikirkan. Hal itu ya hanya akan mengganggu keimanan kita saja. Itu saja yang bisa Nure sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.